Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid daraini amin. Ma'amu natin ta'ujurati ahnin wa ajanin wa khubzin wa tabakhin ma lam takun min qaumin i'tadu dhalika bi anfusihim kama jazama bihi ibnu rifa'ati wal adru'i wa jazama ghayruhuma bi annahu la farqa wa ma'alatin bi tabakhin wa aklin wa syurbin ka qas'atin wa kuzin wa jarratin wa qadrin wa milrafatin wa ibrikin min khashabin aw wazafin aw hajarin wala yajibu man hasin wasini min nuhasin wasinin wa in kanat syarifatan wa yajibu laha ala zawji walau mu'siran aw wala kulli sittati ashhurin kiswatun takfiha tulan wa dokhamatan fal wajibu qamisu ma lam takun mimmani adna al-izara war-rida'a wa yajibani dunahu ala awjahi wa izaru wa sarawilu wa khimarun ay mikna'atun walau li ammatin wa mik'abun ay ma yulbasu bi rijliha wa tabaru fi naw'ihi urfu baladihi baladiha. Wow, kawato di atas kalimat kulimin wa'ah surah manisuk dengan profit bilahi mazruk kumazruk wafat tanda wafat surah apakah surah tanda isi mufrad ditulis mufrad berapa ada mana surah hari dia dan surah waw ataf dia ataf kepada ataf hatabin maktuf kepada milhin dimaktuf kepada kalimat berhukum khafat maka khafat layah tanda khafat surah tanda isi mufrad ditulis isi mufrad maklum waw ataf ma'i maktuf kepada kalimat kudumin dia ataf kepada kalimat yang berhukum khafat maka khafat laiyah dan khafatnya kasrah karena isim mufrad maklum ma'i mudhaf syurbin mudhaf ilaih khafat tanda khafat tanda khafat kasrah karena isim mufrad isim mufrad maklum bi huruf jar jika saya menjarkan satu isim saja tawak kufi majrur dengan sebab li tanda jarnya kasrah karena isim mufrad isim mufrad maklum tawak kufi mudhaf al-hayati mudhaf ilaih khafat tanda khafat kasrah karena isim mufrad maklum ala huruf jar tugasnya menjarkan isim saja Hi isim dhamir dibina di atas kasrah pada mahal khafat jatuh sebagai majrur ala. Waw ataf
ma'a zaraf mansub binazil khafid. Mu'natin mazruf Zaraf itu mansub dan takdir. mansub dengan takdir fi. Ya, kalau nazil khafid itu dia khafid, dia pakai huruf jar, tapi kita buang. Kalau zaraf memang ditakdirkan. Takdir fi sebelumnya. Mu'natin mazruf, tanda hukum mazruf khafat, tanda khafatnya kasrah. Nah, isim mufrad maklum. Ka huruf jar, tugasnya menjadikan satu isim saja. Majrurati majrur dengan sebab kaf, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad maklum. Majrurati mudhaf, tahnin mudhaf ilaih, mudhaf ilaih khafat, tanda khafat kasrah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Waw ataf ajanin ma'tuf, dimataf kepada tahnin, dimataf kepada kalimat yang berhukum khafat maka khafatlah ia, karena khafatnya kasrah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Waw ataf khubzin ma'tuf, dimataf kepada tahnin, dimataf kepada kalimat berhukum khafat maka khafatlah ia, karena khafatnya kasrah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Wa tabakhin, waw ataf tabakhin ma'tuf, dimataf kepada tahnin, dimataf kepada kalimat berhukum khafat maka khafatlah ia, tanda khafat kasrah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Ma masdariyah zarfiyah, tugasnya menurunkan fi'il menjadi masdar. Nah, Lam amil jawazim, tugasnya menjazamkan fi'il mudhari. Takun fi'il mudhari sahih akhir, fi'il mudhari sahih akhir, fi'il mudhari sahih akhir di hukumnya jazam karena kemasukan amil jawazim. Hukum fi'il mudhari sahih akhir, tanda jazam. tanda jazamnya sakin karena fi'il mudhari sahih akhir. Hukum fi'il mudhari sahih akhir dirafa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijazam dengan sukun. Tugasnya merafa fa'il dan menasab. Merafa fa'il saja. Tugasnya Merafa fa'il nasab khabar. tugasnya dia fi'il nakisah. Merafa isim nasab khabar. Nah, Merafa isim nasab khabar. Isimnya takdir dalam. takdir dalam. Takdir dalam. Takdirnya iya. Min huruf jar, sudah senjatkan itu saja. Kaumin majrur dengan sabab min. Tanda jarnya kasrah karena isim mufrad, itu isim mufrad maklum. Jumlah jar majrur jatuh sebagai kabarnya karena takunu. Ittaddu fi'il madi, Nah, dibina di atas doma iya, karena kemasukan waw dhamir jamak. masuk itu di pangkal. Jadi karena dimasuki bersambung dengan waw dhamir jamak. Tugasnya merafa fa'il nasab khabar. Nasab maf'ul, merafa fa'il nasab maf'ul. Nah, Fa'ilnya timur dalam, takdir huwa, hum. Anda dalam nampak jelas gitu. Waw. Waw dhamir jamak. Waw dhamir jamak dibina di atas sukun pada mahal rafa jatuh sebagai fa'il dari taddu. Dalika isim isyarah dibina di atas fathah pada mahal nasab jatuh sebagai maf'ul bih dari taddu. Bi huruf jar, tugasnya menjarkan isim saja. Mangfusi majrur dengan sabab bi, tanda jarnya
kasrah. Dengan isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Anfusi mudhaf, him isim dhamir. Anfusi, Mudhaf. tanda jarnya Kasrah. karena, Isim mufrad. karena. Jamak taksir, naam, nafsin, ampus. Jamak taksir. Hukum jamak taksir. Dirafah dengan dhamma, nasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Anfusi mudhaf, him isim dhamir dibina di atas sukun pada mahal khafat jatuh sebagai mudhaf ilaih. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang menjadi kewajiban seorang suami kepada istri? Pembahasan awal sudah dibahas. Satu, makanan pokok, bahan makanan pokok dengan kadar 1 mud 7 on. Orang miskin 1 on setengah, 1 on setengah, 10, 1 mud setengah, 10 on setengah, itu orang sederhana. Kemudian 2 mud 14 on, 1,4 kilo untuk orang kaya. Setiap hari. Waktu pembayaran setelah terbit fajar. Kemudian yang kedua yaitu lawan nasi, kawan pemakan lauk, kawan pemakan makanan pokok pasangannya. Tergantung kepada keadaan setempat. Kalau mereka dengan roti gandum, biasa lawannya kurma, selai, kuah daging. Kemudian kalau kita di Indonesia, gulai, sambal, dan bahasa umumnya lauk pauk. Yang ketiga, daging. Nah, daging ini dipisah dengan kata udum. Disebut udum itu enggak masuk daging. Daging secara khusus itu juga harus dilengkapi sesuai dengan kebiasaan setempat. Yang ketiga, wa ma'a, dan beserta garam. Beserta garam. Garam itu contoh. Kalau hari ini disebut dengan bumbu masak. Nah, kalau dulu bumbu masak garam. Kalau hari ini banyak. Nah, mericanya, penyedap rasanya, tergantung kepada keluarga tersebut. Ada keluarga yang anti penyedap rasa, ada keluarga yang memakai penyedap rasa herbal, ada keluarga yang enggak pakai penyedap rasa sama sekali. Kalau dia nikah dengan keluarga pakai penyedap rasa, maka dia harus sediakan. Kemudian hatab, kayu api. Hari ini gas, wajib dibelikan gasnya. Kan gasnya saja ada yang tabung-tabungnya. Ada sebagian tempat di India orang beli gas pakai plastik. Ke plastik aja, masukkan gas bawa ke rumah. Boleh juga kalau memang biasanya begitu. Ada juga sebagian tempat gas itu bukan ditabung lagi, tapi sudah kayak pakai kilometer ke rumah, seperti air, adanya air. Jadi biaya memasukkannya dan bulanannya tergantung. Kemudian air minum. Nah, hari ini galon, air galon. Berapa galon sehari minuman isinya? Apakah 1 galon seminggu atau segalon sehari? Wajib. Kenapa itu semua? Litawaqqufil hayati alaih, karena bergantung kehidupan kepadanya. Ada beras, ada lauk pauk,
tapi nggak ada tabung gas, nggak jalan. Wa ma'a mu'unatin, dan juga wajib beserta biaya-biayanya. Biaya-biayanya. Biaya apa? Seperti ujrati tahnin, biaya menumbuk gandum. Biaya numbuk gandum. Kalau kita biaya numbuk padi ke Heler, ternyata dia nggak bisa pergi sendiri, maka perlu ada biaya, mungkin pakai ojek, bawain padi ke Heler, ditumbuk, antar lagi balik. Kemudian ajin, biaya ngadon tepung. Kalau nggak perlu biaya tapi butuh alat ngadon, mixer. Kemudian roti, alat bikin roti. Nah, apakah perlu biaya sehingga ada orang yang akan bikinkan roti, atau alat untuk bikin roti? Oven misalnya, oven atau open? Oven. Nah, atau zaman dulu itu tungku roti. Tungku roti itu bentuknya seperti periuk, apinya di dalam, di bawah, ditempel ke dalam tuh. Itu tungku roti. Kemudian tabakhin, masak, biaya masak. Malam takun, selama tidak ada ia wanita, min qaumin, dari kaum, i'tadu, yang mereka sudah terbiasa, zalika, demikian, bi anfusihim, dengan diri-diri mereka. Tapi kalau seorang suami menikah dengan wanita yang sudah biasa melakukan kerja-kerja tadi di kaumnya, di kampung halamannya, maka nggak perlu biaya. Di sana wanita-wanita kreatif, numbuk padi bisa, dia sandang tuh padi di pundak dia pergi ke Heler. Dia biasa. Masak nasi bisa, masak gulai biasa, nggak ada pakai pembantu orang-orang tersebut. Nah, kalau dia nikah sama wanita seperti itu, nggak perlu biaya. Tapi kalaulah dia menikah dengan wanita yang dulu di rumah tangga, di rumah ayahnya, dia nggak pernah melakukan kerja-kerja seperti itu, semuanya pakai serba pembantu, maka dia suami wajib menyiapkan pembantu, upah untuk sewa pembantu, semua hal tadi. Sebagaimana menegaskan dengannya oleh Imam Ibn Rif'ah dan Imam Azra'i. Wa jazzama ghairuhuma bi annahu la farqa. Bahkan menegaskan oleh selain keduanya, Imam Ibn Rif'ah dan Imam Azra'i, dengan bahwa sesungguhnya wajib mengeluarkan biaya-biaya tadi, la farqa, nggak ada bedanya. Tidak ada beda wanita yang dulu pakai pembantu dengan wanita yang tidak pakai pembantu, antara wanita yang di rumah tangganya, antara wanita yang dari asal usul sukunya pakai pembantu, dengan wanita dari suku atau kampung yang bisa berbuat sendiri. Nggak ada beda. Suami wajib menyediakan biaya itu. Nah, ini pendapat kuat lagi. Nah, beserta alat. Beserta alat-alat juga. Alat itu apa? Litabakhin, untuk masak. Pikir sendiri, sesuai dengan zaman dan waktunya. Kalau dulu pakai tungku, pandai cara buat tungku. Rumah lantainya papan, di atas rumah tuh ada tungkunya. Lantai papan ada tungku di atas rumah itu. Mana caranya? Dibikin sepetak dulu, isi tanah. Nah, diisi tanah situ. Di atas tanah itu baru tungku.
Nah, itu wajib disediakan oleh suami yang buat itu. Kalau sekarang sudah rice cooker, magic jar, kompor gas, nah semua alat-alat masak, blender. Kemudian alat makan, piring, cambung. Alat minum, contohnya kisah. Kisah itu artinya piring besar atau nampan. Kemudian kuz, kuz itu antum punya kali. Ini yang zaman dulu. Apa bahasa Medan? Jelek kali ya untuknya. Nih bahasa kerinci apa? Cangkir nih. Hah? Cangkir. Ya itu maka perlu saya lihatin gambar, karena bahasa antum beda-beda. Kalau cangkir bahasa saya minum teh kecil tuh. Ini apa? Bahasa Payakumbuh bilang nih kole. Hah? Kole. Santo apa? Nah, ini orang tua-tua dulu nih pakai tutup. Imam masjid, guru ngaji pakai tutup. Minum lama situ. Nah, itu kus. Tulis sendiri. Enggak tahu artinya, bikin gambarnya. Kemudian jarrah. Ya takutnya bahasa kita enggak sama. Jarrah. Ini ampun dan lele. Malah nggak jumpa. Jarrah lihat di dalam, kalau nggak jumpa di handphone. Nggak ada juga. Di kamus apa? Nah, ini ada tijarah. Kendi. Allah. Wajar sih tua dia. Nah. Kendi kecil. Hah? Jadi kalau kita minum kan dituangkan air begitu. Nah, kawannya yang tadi kendi kecil, berarti jarrah. Kemudian kadrin, kidir, periuk. Kemudian mighrafa. Mighrafa bahasa kitanya gayung. Kalau bahasa Arab modern ada sendok. Nah, itu aneh-aneh bahasa hari ini. Kalau sendok bahasa lamanya
luqma, 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 mil'aqah. Itu bahasa dulu. Bahasa sekarang jaroh itu sendok, mikrofon. Nah, jadi kalau kita artikan tempat kita gayung, apa hubungan sama alat makan gayung? Bukan gayung alat mandi. Jadi mereka tuh mikrofon itu sendok untuk mengambil makanan. Nah, sendok untuk menciduk, sendok nasi, sendok sambal. Nah, itu bahasa Minang. Mikrofon. Kemudian ibrik, cerek. Ibrik, cerek. Jadi boleh pakai cerek, boleh pakai jaroh tadi. Jaroh saja bisa maknanya penyimpanan air minum, bisa maknanya penyimpanan stok air minum. Jadi ada dua makna jaroh fungsinya. Bisa untuk air minum yang kita tuangkan ke gelas, bisa saja penampungannya. Kendi besar atau kendi kecil. Kemudian min khasbin, itu dari kayu boleh bahannya. Khazafin, dari tembikar juga boleh, tanah liat. Hajarin, batu juga boleh. Kalau hari ini dari plastik, dari keramik, dari apalagi yang lain-lain, melamin. Nah, boleh dari bahan apa saja. Tidak wajib dari tembaga dan sini. Sini itu bahan apa itu? Biasa sini itu Cina. Nah, laibu min hasin wasinin. Ai mazuka mis'a mabah min nuhas, na'am. Intara do amsalihah bikauni has wajib. Tapi kalau daerah setempat mengatakan harus mesti daripada tembaga atau kuningan, maka kita harus mengikuti adatnya. Jadi tidak wajib nuhas tersebut itu di daerah yang memang memang di daerah tersebut tidak menggunakan alat-alat tembaga. Tapi kalau kita tinggal di daerah mayoritas alat orang rumah tangga orang itu tembaga semuanya, maka mesti kita ikuti. Karena tembaga identik kepada harga mahal. Nah, harga mahal. Dan tidak juga wajib dari bahan sini. Sini sudah saya cari nggak jumpa. Dan terbantu di kamus. Sinia dujajil. Kan sini Cina. Warga Cina di sini. Ini maksud beliau apa sini di sini? Ada yang Cina? Ini sejenis keranjang. Sejenis keranjang. Maknanya yang kira-kira bahan, menunjukkan kepada bahan baku. Cina di sini. Ya, nggak ada bahan bakunya di sini. Tidak wajib made in Cina.
Artinya tidak mesti madain luar negeri. Memang Cina itu dari dulu memang tak terkenal. Nah, artinya hari ini kalau dia perlu barang-barang itu nggak mesti dengan madain tertentu. Wa in kanat syarifatan, walaupun ada ia itu bagus. Walaupun ada ia itu bagus. Wa yajibu laha ala zauji, dan wajib baginya wanita. Kalau wajib bagi maknanya menerima hak ala zauji, di atas suami, walau mu'siran, walaupun ada ia suami itu miskin. Awala kulli sittati ashur, awal setiap 6 bulan. Awal setiap 6 bulan kiswah, satu pakaian. Jadi baju itu 2 kali setahun ternyata dibelikan. Sekali 6 bulan satu. Takfiha, yang mencukupi ya pakaian akannya wanita, tulan, di segi panjangnya, wadakhamatan, dan size-nya, dan besarnya. Bukan asal beli saja, tidak. Harus sesuai dengan ukuran tinggi badan dan lebar badan. Sekali 6 bulan. Lebih aman tinggal kita di daerah kita masing-masing, baju cuman sekali setahun. Nah, dari pakaian itu apa saja yang wajib? Itu kan bahasa tadi pakaian itu. Apa saja pakaian itu yang wajib? Kalau wajibu, maka yang wajib adalah gamis. Malam takun, selama tidak ada ia wanita, minman, dari orang-orang, i'tadna, mereka terbiasa, izara, pakai sarung, warida, ada rida. Tapi kalau tinggal di kalangan wanita yang mereka memakai sarung, memakai selendang, payajibani, maka wajib kedua-duanya, dunahu, tidak gamis. Karena sarung nggak ada hubungan dengan gamis. Gamis plus sarung. Nah, kalau dikatakan sarung dan selendang, ini antum kebayang budaya siapa? Hah? India? Indonesia? Jawa? Minang dulu. Nah, Minang dulu itu pakai sarung sama baju songket, pakai selendang. Nah, Jawa ya juga. Saya rasa Indonesia begitu ya, kecuali waktu tempat tertentu mungkin. Nah, tapi kalau dia tinggal di kalangan wanita nggak pakai sarung, itu setelannya gamis, karena sudah komplek masturat, maka nggak perlu pakai sarung, nggak perlu pakai selendang, gamis saja. Tapi kalau sekiranya ada dari mereka generasi atau orang-orang yang tinggal kebiasaannya bukan pakai gamis, nggak pernah orang tuh pakai gamis, mereka cuma sarung sama baju. Nah, sarung sama baju kurung tambah selendang, maka kedua-duanya wajib menurut pendapat yang kuat. Kemudian juga wajib izar, sarung, wasarawilu, dan celana. Celana juga wajib, bukan celana jeans, tapi celana yang dipakai dalam gamis. Wa khimar, dan khimar. Khimar itu kerudung. Nah, atau miqna'ah. Miqna'ah, alat penutup. Apakah kerudung namanya, niqab namanya, atau jilbab namanya,
walau li amatan, walau li amatin, walaupun ada yang untuk budak saya wanita. Kemudian make up, wajib juga make up. Apa itu make up? Ma yulbasu fi rijliha, sesuatu yang dipakai pada kakinya wanita. Apa itu make up? Lihat bahasa modernnya dulu. Make up. Masya Allah, make up malah itu. Ini bahasa modern make up yang dimainin anak-anak itu. Apa namanya itu? Yang putar-putar. Rubit. Nah, itu make up bahasa modern, bukannya itu tuh. Nah, make up di sini yang dipakai di kaki. Bingung kali apa yang dipakai kaki? Sepatu mungkin. Mayul basu firiyat tafsir murad lahu wa zalika kal midas, ya, sepatu, sendal. Apa saja yang sesuai dengan negeri mereka. Wa yu'tabaru, dan diperhitungkan pada modelnya sepatu, uruf negerinya wanita, uruf negerinya wanita. Jadi wajib juga dibelikan sepatu. Sepatunya model apa? Ikut kepada uruf negeri dia. Pesisir wanita pakai sepatu apa? Hah? Hah? Sepatu tinggi tumit, sepatu datar, sepatu kain, sepatu rajut, sepatu kulit, sampai mata kaki, sampai betis, sampai lutut, atau yang hari ini sepatu dari karet, amfibi. Tergantung di negeri yang mana dia tinggal, tergantung dia komunitas apa. Tapi kalau komunitas orang-orang akhirat, lihatlah sepatunya, sepatu dari karet itu, bisa masuk air, bisa keluar air. Nah, tapi kalau dia adalah lingkungan pegawai negeri, nah, ibu-ibu genset, tentu pula sepatunya itu sepatu kulit, nah, rendah tumit. Seperti ibu guru. Tapi kalau istri antum itu wanita-wanita apalah namanya itu, karir, nah, sepatu tinggi tumit, tapi nggak terlalu tinggi. Tapi wanita pedangdut, nah, itu baru segini tumitnya, jalannya begini. Nah, wajib dibeli enggak? Wajib beli enggak? Tidak, wajib diceraikan. Nah, jadi sesuai uruf negeri tersebut, sepatu apa yang mereka pakai. Naam, berkata Imam Mawardi, in kanat mimman ya'tadna alla yalbisna fi arjilna syai' fil buyut la yajibu li arjiliha syai'. Jika ada ya wanita dari orang-orang yang mereka biasa, la yalbisnya, mereka tidak memakai apa-apa, fi arjulihinna, di kaki-kaki mereka, syai'an, akan apapun, fil buyuti, dalam rumah ya, maka tidak wajib bagi kakinya apapun.
Nah, wanita-wanita kita lah itu, wanita-wanita yang sehat cara berpikirnya, yaitu di rumah nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Tapi kalau wanita-wanita konglomerat itu di rumah juga ada sendal rumah namanya. Nah, wajib beliin sendal rumah kalau di rumah dia pakai sendal. Tapi kalau nggak usah. Wa yajibu zalika laha, wajib demikian baginya wanita beserta lihaf, selimut di musim dingin. Selimut di musim dingin. Apa hari ini namanya itu? Selimut tebal itu? Cover. Yakni waqtal bardi. Walau fi ghairi syita, walaupun pada selain musim dingin. Walaupun pada selain musim dingin wajib juga berikan selimut. Wa yazidu fi syita, menambah ia suami di musim dingin akan jubah. Jubah itu jaket mahsu yang tebal. Mahsu itu tidak sayang diisi. Paham jaket yang diisi? Jadi antara lapisan luar dan lapisan dalam, di celah-celahnya itu diisi, sehingga jaketnya tebal. Kalau jaket kita kan nggak ada isinya, satu lapis saja. Bahkan dua lapis, ada lapisan dalam, lapisan luar, tapi di antara dua lapis itu nggak ada isinya. Kalau musim dingin mesti diisi, sehingga kalau dipakai dia gembung badannya. Nah, antum punya? Nah, kalau saya malah nggak butuh jaket. Kalau ada jaket mengeluarkan aroma dingin baru bisa. Hawa dingin. Jaket yang diisi es batu. Amma fi ghairi waqtil bardi, adapun pada selain waktu dingin, walaupun pada waktu dingin di negeri yang panas, adapun pada selain waktu dingin, walaupun pada waktu dingin pada negeri yang panas, itu walau ya. Au fi ghairi waqtil bardi, walau. Nah, maka wajib baginya wanita rida dan seumpamanya. Jadi baik musim dingin atau tidak musim dingin, atau musim dingin negeri yang panas, maka wajib kita belikan rida atau seumpamanya. In kanu mimman yaqtaduna fi ghitoi ghairu libasihim aw yanamuna araya kama huwa sunnah. Maka wajib baginya wanita rida atau seumpamanya jika adalah mereka wanita dari orang-orang yang mereka terbiasa pigitoin di dalam tutupan selain pakaian mereka. Dia jenis orang-orang yang mereka menutup diri bukan pada pakaian. Jadi kalau tidur itu dia nggak pakai pakaian, dia pakai penutup diri. Nah, bahasa hari ini baju tidur. Nah, pernah lihat film 30 SPKI? Dia kalau mau tidur tuh pakai baju tidur ya. Nah, di dalamnya cuman celdam. Atau mereka adalah orang-orang yang mereka tidur aroya, telanjang. Nah, biasanya tidur telanjang. Telanjang dalam artian membuka pakaian lalu diganti dengan pakaian pengganti sebagaimana dia sunnah. Nah, ini sebagaimana dia sunnah ini antum harus garis bawahi di dalam kamar, bukan di asrama. Di asrama nggak sunnah. Nah, harus pakai celana. Fa illam yaqtadu li naumihim wita'an lam yajib zalik.
Maka jika mereka tidak biasa untuk tidur mereka tutupan, nggak biasa tutup-tutup. Bahkan aneh di negeri itu kalau orang tidur pakai selimut. Orang tidur situ pakai celana, buka baju saja. Maka tidak wajiblah demikian. Walau ya'tadu sauban linnam wajib. Jikalau mereka biasa pakaian untuk tidur, wajib ia pakaian. Kalau mereka biasa punya pakaian untuk tidur, ada baju tidurnya, wajib ia menyediakan baju tidur. Maka sebelum melamar pastikan dulu deh. Nah, antum melamar wanita-wanita seperti apa? Nanti ribet urusannya. Biasanya banyak sekali perabotnya. Baju renangnya ada, baju olahraganya ada, baju tidurnya ada, baju masaknya ada pula, baju di rumahnya ada, baju keluar rumahnya ada, baju pestanya ada. Tuh habis ya semua tuh. Nah. Tapi kalau simpel semuanya, baju luar rumah, dalam rumah, tidur, bangun, sama saja bajunya, itu kan lebih simpel. Sebagaimana menegaskan dengannya oleh sebagian mereka ulama. Wa yakhtalifu jaudatul kiswa wadid duha biyasari wadiddih. Berbedalah kualitas pakaian, berbedalah bagusnya pakaian, dan lawannya bagus dengan kayanya suami dan lawannya kaya. Nah, soal nama sama. Soal nama sama. Misalnya dia nikah dengan wanita yang pakai baju tidur, maka suami ini wajib menyediakan baju tidur. Baju tidur kualitas bagaimana? Tergantung dengan keuangan suami. Kalau suaminya miskin, baju tidur kualitas orang miskin. Kalau sederhana, kualitas orang sederhana. Kalau kaya, kualitas orang kaya. Dia nikah dengan wanita, di dalam rumahnya pakai sendal, maka wajib bagi suami menyediakan sendal untuk istrinya di rumah. Kualitasnya tergantung kepada kemampuan suami. Kalau wanita tersebut terbiasa pakai selimut, maka suami wajib menyediakan selimut. Harga selimutnya bergantung kepada kemampuan suami. Wa yajibu alaihi tawabi'u dzalik. Dan wajib di atasnya suami oleh pelengkap-pelengkap demikian. Pelengkap-pelengkap demikian dari seumpama takkah sarawil. Apa pula itu? Apa itu takkah? Nama itu dari ganti-ganti orang ke produk-produk. Taka jadi roti jadinya. Sarawak pakai roti. Mungkin haknya kali. Taka sarawil. Sepertinya tidak ada hasil yang cocok untuk penelusuran Anda. Ternyata kamu bodoh juga. Ini bahasa klasik, kita bawa ke bahasa modern. Jadi malah membingungkan. Di kamus apa? Alat yang dipakai untuk memasukkan tali celana. Alat yang dipakai untuk memasukkan tali celana. Telinga celana. Ada gambarnya situ.
telinga celana. Jadi wajib dibeliin telinga celananya. Kalau tempat kita nggak dibeli lagi, dia pesan celana ada telinganya. Ya betul, nggak ada di sini. Kemudian zir seumpama gamis, kancing seumpama gamis, dan khayt benang. Benang. Jadi di rumah suami wajib menyediakan benang untuk istrinya. Atau upah tukang jahit. Upah tukang jahit. Kalau enggak mau upah tukang jahit, beli mesin jahit. Karena tidak semua pakaian bisa jahit dengan tangan. Wa alaihi firash. Terhadapnya suami juga kasur bagi tidurnya istri. Kasur. Wa makhidda bantal. Wal yaqtadu ala sarir, kalau mereka biasa di atas ranjang, wajib ya ranjang. Betul lah ada payakumbuh tu, sasudui. Nah, dalam hal-hal ini kita kembali kepada al-adatu muhakkamah. Hari ini identik semua orang pakai ranjang tidur. Nah, dan ranjang itu bisa dibuat sendiri sih. Boleh aja 3-4 papan, paku kiri kanan, atas bawah sudah. Kasih tiang, kasih alas 2 lembar triplek, tutup yang kasur, selesai. Tapi harus dipastikan keamanannya. Far'un yajibu tajdidul kiswah allati la tadumu sanatan. Wajib memperbaharui pakaian yang tidak tahan setahun. Wajib memperbaharui pakaian la tadumu sanatan, yang tidak tahan setahun. Tapi kalau pakaian yang dibelikan tu tahan setahun, enggak wajib diperbaharui. Tapi kalau tahannya cuma 6 bulan, 5 bulan, tu wajib 6 bulan sekali diperbaharui. Bi an ta'taha, dengan bawa memberikan ia suami akannya wanita kulla sittati ashur, setiap 6 bulan, min kulli sana, dari setiap tahun. Walau talifat asna al-fasli, jikalau hilang ia pakaian di tengah musim. Jikalau hilang ia pakaian di tengah musim. Musimnya awalnya sudah datang musim dingin, maka suaminya disiapkan pakaian musim dingin, selimut tebal, jaket tebal, kemudian penutup kepala, sarung tangan, sarung kaki. Musim dingin belum habis, pakaian hilang. Walaupun tanpa unsur ceroboh, lam yajid tajdiduha, tidak wajib memperbaharuinya pakaian. Nah, tanggung sendiri aja. Karena suami dah belikan setiap 6 bulan. Wa yajibu kaunuha jadidatan, dan wajib keadaannya pakaian itu baru. Yang belian second enggak boleh, wajib yang baru. Walaha, baginya wanita terhadapnya suami juga alat tanazzuf, alat kebersihan. Itu apa? Libadaniha, untuk badannya, odol, sampo, sabun. Dan untuk pakaiannya, deterjen, pewangi, pewarna, pewangi, penghilang warna, penghilang noda. Wa in ghaba anha, wa in ghaba anha,
walaupun gaib ya suami darinya istri, suaminya nggak di tempat, tetap alat kebersihan dibeliin. Kenapa? Liihtiyajiha ilaihi, karena butuhnya wanita kepadanya alat kebersihan sama dengan lauk pauk. Jadi kalau mandi nggak pakai alat kebersihan itu sama makan tanpa lauk. Paminha di antaranya sidir. Sidir itu daun bidara. Nah, itu ada di luar contohnya, daun bidara. Kalau hari ini sidir diartikan sampo. Nah, coba kita cek. Sidir itu identik dengan yang berbau wangi, digunakan untuk rambut. Bidara, bidara juga tetap. Tapi bidaranya kok nggak mirip sama yang di situ? Sini ada berbuah bidaranya. Itu ada buahnya? Iya. Oke, sama. Ini buah bidara. Sama. Kita tunggu aja nanti. Nah, itu sunnah campur untuk mandi jenazah. Coba untuk ambil 3 lembar, itu masukkan dalam air, bau wangi enggak? Nah, kalau untuk wanita itu untuk sampo kalau orang hidup. Jadi sesi mandi diperas dalam bidara itu, disiramkan ke rambut airnya. Kemudian baru disisir, jadi bau wangi. Kalau hari ini sampo saja dan seumpamanya. Dan seperti mistin, sisir, wasiwakin, sikat gigi, wa khilal. Khilal itu tuh obeng gigi. Khilal obeng gigi, tusuk gigi. Wa alaihi, dan kewajiban suami juga duhnun, minyak. Li ra'siha, untuk kepalanya istri, maksudnya rambut, minyak rambut. Wa kaza li badaniha, begitu juga minyak untuk badan. Apa nama itu? Hem body. Ini tidak min syairaj. Jika dibiasakan daripada syairaj atau samin, maka wajiblah minyak setiap minggu 1 kali. Syairaj itu menjelaskan minyak, dan patah sin. Syairaj itu minyak simsim, minyak simsim. Kita lihat dulu mana dasar syairaj. Ini simsim. Simsim yang ada di roti, kayak biji cabai. Apa namanya? Bijen. Nah, minyak bijen. Minyak bijen. Jadi kalau mereka biasa minyak itu minyak bijen atau minyak samin. Minyak samin itu minyak sapi. Maka wajiblah minyak. Kalau hari ini diartikan minyak samin itu dengan mentega.
Tapi membingungkan ya. Kenapa minyak sapi urusannya ke rambut? Kalau minyak simsim kan cocok. Ini kan alat kebersihan ya, bukan alat makan. Alat kebersihan. Mungkin di zaman itu kali. Seperti cerita di zaman dulu, orang pakai minyak rambut dan minyak kerambi ya. Sekarang kalau cerita itu kan jadi aneh. Nah, sama juga dulu kalau mereka biasanya pakai minyak itu dari bahannya minyak sapi, ya mesti setiap minggu sekali. Jadi hanya setiap minggu sekali. Jadi kalau kita untuk beli misalnya 1 botol minyak itu 5 kali pakai, itu cukup untuk 5 minggu. Kalau 10 kali pakai berarti 10 minggu. Jadi wajib disediakan minyak itu sekali seminggu saja. Paksar atau lebih sesuai dengan adat. Tapi kalau adat setempat adalah pagi keramas berminyak, sore keramas berminyak rambut, pagi mandi pakai embody, malam mandi pakai embody, berarti 2 kali sehari. Wa kaza begitu juga minyak untuk lampunya. Duhnu lisirajiha, minyak untuk lampunya. Kalau hari ini token listrik. Titik. Itu sangat jelas sekali. Token, alat masak, alat mandi, perabotan, semuanya itu tanggung jawab suami. Termasuk jarum jahit sama benang jahit, itu tanggung jawab suami. Termasuk beliin kancing baju istri yang pecah. Termasuk mengganti les setting bajunya yang sudah nggak kepakai. Itu tanggung jawab suami. Kalau bisa dia buat-buat sendiri, kalau enggak bawa tukang jahit. Nah, itulah maka jangan jadi suami. Walaysa lihamilin ba'in wa man zawjuha ghaib. Tidak wajib, artinya tidak menjadi hak bagi wanita hamil yang talak bain. Wanita hamil talak bain dan orang yang suaminya jauh. Seseorang yang suaminya jauh merantau, kecuali yang wajib adalah mayuzilu syaksa, sesuatu yang menghilangkan kusut, wal wasakh dan daki, menurut pendapat mazhab. Kalau wanita ditalak 3, wanita dikhulu dalam masa iddah talak bain kondisinya hamil, maka yang wajib disediakan suami hanya alat dan perlengkapan kebersihan, tidak kecantikan. Begitu juga wanita-wanita yang suaminya merantau, maka suami hanya wajib menyediakan alat kebersihan, tidak kecantikan. Maka minyak nggak perlu, hand body nggak perlu, lipstick nggak perlu dan sebagainya. Tapi kalau suaminya di tempat, maka wajib alat kebersihan dan alat kecantikan. Itu lebih mudah dipahami. Sesuatu yang menghilangkan kusut dan daki, itu kan alat kebersihan. Wajibu alaihi, dan wajib di atasnya suami air. Wajib di atasnya suami oleh air. Berarti yang membayar PDM siapa? Suami. Nah, air apa? Air untuk mandi. Yang wajib ia mandi dengan sebab suami. Tapi kalau air mandi bukan karena gara-gara suami, itu tanggung jawab istri. Tapi kalau air mandi yang mandinya itu wajib gara-gara suami, airnya suami yang menyediakan. Contoh mandi jimat, contoh mandi nifas, itu suami yang bayar PDAM-nya. Tidak wajib mandi haid. Mandi haid itu istri cari bayar sendiri. Nah, sekarang tadi kamu mandi haid atau mandi junub? Kok bingung pula suami bertanya itu. Nah, mandi haid mana PDAM-nya? Berapa kubik mandinya tadi?
Kemudian tidak juga wajib menyediakan air mandi dari mimpi. Juga tidak wajib mandi dari najis atau mencuci najis. Tidak juga air wuduk, kecuali apabila membatalkan ia suami akannya wuduk dengan menyentuhnya suami. Isinya ada wuduk dengan air sendiri, kemudian batal wuduknya gara-gara disentuh suami, maka wuduk yang batal gara-gara suami yang menyediakan airnya. Jadi di rumah itu 2 kilometernya, 2 kilometernya. Nah, dan 2 bak mandinya. Nah, kalau mandinya gara-gara suami, dia mandi di kamar mandi suami, airnya kilometer suami. Tapi kalau mandi mau segar-segar aja, itu dia mandi di kamar mandinya dan kilometernya. Itu kalau pakai hitung-hitungan ya. Nah, daripada bayar kilometer 2 mendingan satu aja. Nah, ribet jadi. La alaihi tibun. Tidak wajib terhadapnya suami parfum. Nah, kalau parfum menambah keharuman, itu bukan kewajiban suami, kecuali untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Menghilangkan bau karih, bukan bau kari, tapi bau karih. Misalnya bau ketek, enggak hilang kecuali pakai deodoran. Maka suami wajib membelikan deodoran. Tapi kalau parfum yang lain enggak. Misalnya mulutnya enggak hilang-hilang bau busuknya, maka wajib membelikan parfum mulut. Kalau enggak, belikan fermen saja. Tidak celak. Tidak celak. Suami tidak wajib membelikan celak. Dan tidak juga obat-obatan. Itu bukan kewajiban suami. Lima rodihah, karena sakitnya istri. Dan tidak juga upah dokter. Upah bayar dokter tidak kewajiban suami. Walaha ta'amu ayyamil marad. Haknya istri makanan hari-hari sakit. Hari-hari sakit dia nggak makan, tapi beras hari sakit hak dia tetap bayar. Dan lauk pauknya hari sakit, dan pakaiannya, dan alat bersih-bersihnya. Jadi istri berhak menerima semuanya itu. Misalnya hari sakit itu dia enggak makan nasi, dia enggak beli lauk pauk, bahkan dia tidak ganti pakaian, semuanya itu tetap wajib dibayar oleh suami. Dan boleh mempergunakannya untuk obat dan yang lain-lainnya. Bukan berarti istrinya sakit enggak makan lalu nafkah hari itu gugur, tidak. Kalau jadwal hari itu berasnya 1,4 kilo, lauk pauknya hari itu daging, maka dia berhak menerima beras 1,4 kilo, uang untuk beli daging sesuai dengan kebiasaan setempat. Walaupun hari itu dia tidak makan karena sakit. Nah, hasil itulah yang nanti dia pergunakan untuk berobat biaya dokter. Nah, cukup sampai di situ.